Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dibuka bukunya di halaman 119 ya. 119 kita akan belajar mengenai tema aku anak pemberani ya. Di situ kita akan belajar berani bertanya dan apa anak-anak? Yang kemarin info mingguannya, ayo apa? Dan rajin belajar ya, berani bertanya dan rajin belajar. Oke. Berani bertanya yaitu kita harus apa nak? Kita harus jangan malu-malu ya. Kita jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau orang malu bertanya maka apa? Maka akan tidak paham, bingung ya. Jadi kalau apa? Tidak tahu, tidak paham, anak-anak harus apa? Harus berani bertanya ya. Di situ ada pembelajaran mengenai arti hidup jujur di halaman 120 ya. Di halaman 120 arti hidup jujur ya. Jujur adalah perbuatan atau berbuat dan berkata dengan sebenarnya dan apa adanya, itu namanya jujur ya. Berbuat dan berkata dengan sebenarnya dan apa adanya, itu namanya apa? Itu namanya jujur. Orang yang jujur adalah orang yang berbuat dan berkata yang sebenarnya dengan apa adanya ya. Anak-anak ya, anak-anak harus bisa apa? Harus bisa belajar untuk apa? Untuk jujur ya. Jujur harus dimulai dari sekarang atau dimulai dari dini ya. Pada anak-anak harus bisa menerapkan sikap jujur. Kalau anak-anak jujur, insya Allah akan apa? Akan dipercaya sama orang ya anak-anak ya. Kalau anak tidak jujur, sekali tidak jujur, maka orang yang sudah dibohongi karena tidak jujur maka tidak akan dipercaya anak tersebut ya. Oleh karena itu kita tidak boleh apa? Tidak boleh berkata yang tidak jujur ya. Harus jujur ya anak-anak ya. Terus keuntungan jujur apa Ustadz ya? Sikap Amir mencontek ketika ulangan adalah contoh perbuatan tidak jujur ya. Itu adalah salah satu contoh apa tidak jujur, yaitu mencontek pada waktu apa? Pada waktu ulangan atau mengerjakan tugas ya. Tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya ya. Itu namanya apa? Itu namanya tidak jujur ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus apa? Harus bisa jujur ya. Karena pada waktu sekarang ini pembelajaran lewat online, Ustaz juga apa? Keterbatasan untuk mengontrol ya. Apakah tugasnya dikerjakan sendiri atau orang tua yang mengerjakan. Tapi Ustaz positif ya, yang mengerjakan adalah anak-anak ya. Kalian harus apa? Harus bisa mengerjakan dengan sendiri ya. Supaya apa? Supaya yang pintar juga kalian anak-anak ya. Terus karena tidak jujur Amir mendapatkan hukuman. Kalau kita tidak jujur maka kita akan mendapatkan dosa, tidak disukai teman dan tidak dipercayai sama orang ya. Itu akibat kalau kita tidak jujur. Sebaliknya, apabila kita selalu berbuat jujur, maka kita akan mendapatkan pahala, disenangi teman dan orang lain, serta mudah mendapatkan kepercayaan. Kalau orang jujur ya, berkata pasti apa? Pasti dipercayai ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur dan berkata benar ya. Jadi Islam itu mengajarkan apa?
mengajarkan untuk nilai-nilai apa kejujuran ya. Anak-anak harus bisa berlatih ya, berlatih jujur ya dari kecil. Dari kecil udah latihan jujur ya. Latihan jujur itu tidak lain harus apa? Dengan bimbingan dan bantuan orang tua ya anak-anak ya. Terus di halaman 122 ya, penguatan materi atau rangkumannya dari apa? Dari arti atau hidup jujur ya. Jujur merupakan sifat yang terpuji ya. Sifat terpuji itu apa? Sifat terpuji yaitu sikap yang baik ya, dan harus dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Jadi jujur itu bisa apa? Bisa kita terapkan di manapun dan kapanpun ya. Jujur adalah berkata apa adanya dan sesuai apa yang dilakukan. Jujur lawan katanya adalah bohong atau dusta ya. Jadi anak-anak apa? Jangan sekali-kali berbohong. Kalau sekali berbohong maka kedua, ketiga dan seterusnya anak-anak akan apa? Akan bohong juga ya. Kalau anak-anak bohong ya nanti itu tadi seperti yang Ustadz sampaikan, tidak dipercaya sama teman, terus ya mendapatkan dosa ya. Oleh karena itu kita harus menghindari sifat sifat bohong ya, menghindari sifat bohong atau dusta ya. Kita harus bisa menerapkan kejujuran. Orang yang memiliki sikap jujur pasti dipercaya orang lain dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap jujur sebagaimana implementasi dari pemahaman surat Al-Maidah ayat 119. Jujur pahalanya adalah surga. Loh ya anak-anak ya. Jujur pahalanya adalah surga. Siapa yang nggak mau surga? Semua orang pasti apa? Pasti ingin ya mendapatkan surga. Oleh karena itu kita harus apa? Harus bisa untuk berkata jujur ya anak-anak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Oh, Allah Maha mengetahui ya anak-anak. Oleh karena itu kita harus apa? Harus bisa untuk berkata jujur ya, dan tidak boleh berbohong atau dusta. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mintalah maaf pada orang yang bersangkutan jika kita pernah berbohong kepadanya ya. Kalau kita pernah bohong kepada teman ya, kita minta maaf ya, minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, anak-anak ya. Terus berlanjut ke rajin belajar. Lah ini ya, anak-anak harus apa? Harus semangat untuk rajin belajar. Supaya apa? Kalau kita rajin belajar, maka apa? Maka kita akan menjadi pintar, menjadi pandai ya anak-anak ya. Orang pintar atau orang pandai itu adalah sering membaca ya, sering membaca. Nah, di sini ada doa mau belajar ya, doa mau belajar yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya, yang mana artinya ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik ya, atau bisa lebih singkat ya seperti tadi yaitu membaca basmalah ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rajin belajar. Nah, di situ ada cerita ya anak-anak ya. Nah, ada cerita mengenai rajin belajar ya. Tapi nanti anak-anak baca sendiri saja ya. Ustadz akan apa? Menerangkan tentang rajin belajar saja ya.
Jadi rajin belajar yaitu kita harus apa anak-anak, kita luangkan waktu kita ya untuk apa? Untuk belajar ya. Kita luangkan waktu untuk apa? Untuk belajar. Dan jangan lupa kalau belajar harus dimulai dengan apa anak-anak? Dimulai dengan membaca doa ya. Terus disiapkan buku-bukunya. Kalau ada PR atau ada tugas ya dikerjakan. Kalau nggak bisa ya minta bantuan yanda atau bundanya ya. Terus kalau kita bisa menerapkan rajin belajar, yaitu tadi ya, kalian akan menjadi pandai, menjadi pintar ya. Rajin belajar itu dimulai dari dini ya, dimulai dari kecil ya, dimulai dari kecil. Jadi kita harus apa anak-anak? Harus semangat ya rajin belajarnya. Meskipun anak-anak belajarnya di rumah ya, selama pandemi ini anak-anak juga harus apa? Harus semangat ya belajarnya ya. Dan yang paling terpenting niatnya yaitu untuk menghilangkan kebodohan ya. Insya Allah kalau kita niat dengan ikhlas, insya Allah Allah akan memberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna ya, dan pemahaman apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Itu ya anak-anak ya. Untuk tugasnya yaitu di halaman 123 ya anak-anak ya. Di halaman 123 yang Romawi A 1 sampai 15 ya. Terus dilanjutkan lagi halaman 128 ya. 128 ya. Itu ya anak-anak ya tugasnya. Tapi sebelum tugasnya dikerjakan ya dibaca dulu tadi ya yang Ustadz sampaikan ya. Yang kisah itu ya. Kisah atau cerita itu dibaca terlebih dahulu supaya anak-anak bisa apa? Bisa menjawabnya. Bisa menjawab soal yang sudah ada. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.